Alhamdulillahilladzi. Apakah terdengar ini? Kurang jelas? Masih? Boleh. Kuping? Kenapa ya? Nggak ada headset itu ya enggak? Yang lagi buka. Lagi Kak. Oke, bisa. Apa terdengar ini suaranya? Bisa. Oke. Oke. Terima kasih ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ketua STI Alandina Sukabumi, Bapak Dr. Ustadz Usman Arnudin, yang saat ini sedang di Kalimantan. di IKN ya. Dia sedang dipersiapkan mengikuti kongres pemilihan ketua ISMU nasional yang baru saja membuka. Kemudian saya hormati Bapak Wakil Ketua Bidang Keuangan, Sarpras, dan Ketenagaan, juga Wakil Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan, Pengersa Bapak Ketua FM, yang memang ini kunci dari penjaminan mutu STI itu ada di LPM beserta jajaran termasuk Pak Herna dan Bapak Kabiro, Bapak Kaprodi, Sekretaris Prodi HES, juga Pak Biro Keuangan dan seluruhnya yang bisa hadir, para dosen yang saya banggakan semua. Bagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Herna berkenaan dengan persiapan akreditasi institusi yang berapa hari lalu sebetulnya ini sudah kita bahas dan sudah kita mulai sebetulnya pengerjaan ini. Progresnya sudah tinggal 20% lagi. Hanya yang 20% ini yang tidak bisa dikerjakan semuanya oleh tim, mobil khusus oleh LPM. Tetapi ini perlu tugas semua dosen ya, tugas semua dosen memberikan data-data berkenaan dengan rencana pembelajaran semester. Dan RPS ini kalau di sekolah ya RPP namanya, kalau di perguruan tinggi menjadi RPS, rencana pembelajaran semester, yang komponen-komponen di dalamnya itu beberapa kali bertransformasi. Dan yang terakhir ini yang tadi disampaikan Pak Herna, model outcome based education, jadi berbasis outcome pendidikan, ternyata bukan learning ya, jadi outcome based education, pola pendidikan yang berbasis pada pencapaian outcome, dan disusun dengan panduan yang telah dibuat oleh tim Kemendikbud tahun 2024 sebelum perubahan kementerian ini. Dan itu yang updating terbaru yang saya tampilkan ini ya, salah satunya adalah buku yang dibuat oleh Kemendikbud, dan ini perlu kita pahami bersama. Dan saya yakin untuk malam ini kita hanya pengenalan secara umum, karena nggak mungkin kita secara detail ya. Kita harus menyelesaikan ini di ruangan, di kampus atau di tempat tertentu yang sebelum tanggal 7 ini harus sudah selesai. Tentu saja bagi teman-teman yang sudah paham, yang sudah familiar dengan RPS, ini tidak menjadi hal besar, tapi mungkin beberapa ya mungkin juga termasuk saya yang belum paham secara utuh ya. Mari kita sama-sama belajar menyusun sesuai dengan teknis yang telah disediakan. Jadi template sudah ada. Yang paling penting adalah kita memahami
memahami bagaimana cara input atau cara mengisikan, cara menguraikan, cara menganalisa, cara membreakdown dari CPL. Ini ada beberapa item-item penting tentunya bagi kita yang harus kita pahami. Jadi yang paling penting ketika bagan ini muncul adalah kita paham cara membuatnya, paham apa itu RPS, dan paham cara mengimplementasikannya di kelas. Walaupun memang pada pelaksanaannya kita ada tangan-tangan lain yang membantu, itu hal lain. Tetapi ketika kita diminta pertanggungjawaban kita paham. Jadi dalam hal ini tujuan kami tujuan dari materi berkenaan dengan visualisasi RPS ini adalah bisa memahami minimal apa itu RPS, bagaimana teknisnya dan implementasi ketika di proses pembelajaran. Nah itu juga sekalian. Jadi kita lihat bersama-sama di sini ada beberapa komponen di RPS ini yang memang ini akan langsung berhubungan dengan kepentingan neofeeder yang ada di PDDT. Jadi kita tidak bisa mengarang, kita tidak bisa berimprovisasi berkenaan dengan format ya, kecuali improvisasi dari konten karena itu hak dosen sesuai dengan kebutuhan kampus dan program studi. Kita lihat di sini ada logo seperti biasa, dan ini format ini sebetulnya bisa foto seperti ini, bisa landscape ya. Kemudian mata kuliah tinggal nama mata kuliah yang disebutin, kemudian apakah mata kuliah yang menjadi mata kuliah prasyarat. Ini terlihat ya pasnya. Kelihatan. Kemudian ini opsional nanti ya Pak. Kemudian kodenya nanti kita buatkan karena dari LPM akan membuatkan kode tiap-tiap mata kuliah karena kita sudah ada di sebaran mata kuliah. Kemudian rumpun ini kalau misalkan mata kuliah ini rumpun mata kuliah bisa digabung karena kita nggak mungkin karena hanya satu. Kemudian bobot SKS kita pahami bersama bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 53/2023 bahwa S1 SKS itu jumlah jamnya, waktu yang dibutuhkan adalah 170 menit untuk satu SKS. Jadi kalau 2 SKS, nah kali 2. Makanya kalau 2 SKS itu harus masuk di jadwal itu 100 menit tatap muka itu. Karena satu SKS itu 50 menit. 2 SKS berarti 100 menit tatap mukanya. Ya kalau kita pelaksanaannya di SL Andina sampai dengan saat ini misalkan kita sampai 1 jam, ya disesuaikanlah dengan kondisi itu. Tapi di jadwal ini sudah kita rancang, kita sudah buat itu harus 100 menit karena aturannya seperti itu. Dan sisanya kemana? Nah, sisanya adalah kegiatan-kegiatan tugas masih. Jadi nanti ada flip learning. Jadi kita memberikan materi, kemudian mahasiswa mempelajari di rumah dan mempresentasikan. Itu totalnya setiap pertemuan itu 120 menit, 2 jam yaitu di rumah. Kalau 170 menit berarti 2 jam 50 menit. Kita hanya tatap muka 50 menit kalau satu SKS, dan 2 jamnya itu mahasiswa belajar di rumah. Belajar di objek-objek sesuai dengan sasaran mata kuliahnya. Tugas proyek atau case based task tugas berbasis kasus. 170 menit kalau satu SKS, jadi tinggal kali 2 ya sekalian. Kemudian semester, dosen pengampu, deskripsi mata kuliah. Ini deskripsi ini singkat ya, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK nanti. Ruang lingkup bahan kajiannya, bahan bahasa pengantarnya yang digunakan dalam pembelajaran. Jadi ini deskripsi saja dan tidak terlalu banyak, hanya 1 kolom lah. Nanti juga kita akan
buat template dan kita arahkan ketika kita bareng-bareng di saatnya nanti. Minimal sekarang juga sekalian paham dulu lah langkah-langkah kerja kita itu ya. Kemudian moda pembelajarannya apakah sinkron atau asinkron. Kemudian tautan kelas daring, karena kalau ada perguruan tinggi tidak menggunakan LMS saat ini itu sudah ketinggalan zaman. Jadi kalau misalkan kita menggunakan kelas online itu sudah masuk ke tataran, hanya memang tidak juga setiap hari online, kemudian semua mahasiswa juga online, nggak pernah di kampus, itu juga tidak bagus. Tetapi ketika perguruan tinggi itu menggunakan sistem pembelajaran learning management system, itu menjadi keharusan dan memang tuntutan di era sekarang for poin apa 5 ya 5.0, maaf. Kemudian CPL ini singkatan dari capaian pembelajaran lulusan ya program studi hukum ekonomi syariah kalau di sini, karena ini dari PTUPD ya. Ini CPL ini prodi. CPL ini dari mana? Jadi ibu bapak sekalian, CPL ini sama seperti di sekolah, yang mungkin ngajar di sekolah itu ada istilah dengan kalau dulu SKKD, kemudian kalau sekarang kan CP ya, capaian pembelajaran. Nah, CPL ini juga sama, ini ditentukan oleh kementerian. Jadi kita nggak bisa kebingungan. Ini yang paling sulit dosen itu, beberapa teman-teman bukan dosen Alandina saja, kebingungan itu masih CPL ke CPMK tergiur kan. Itu teh karena memang pemahaman CPL CPMK itu semuanya numpuk di dosen sehingga mengurai kan ngajar kan nyenukieu cuman gaji itu sabaraha gitu. Nah, jadi CPL ini adalah capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan prodi masing-masing. Salah satunya hukum ekonomi syariah sudah dibuatkan oleh Kementerian Agama, sudah ada. Jadi di panduan akademik BSL Andina itu sudah dimuat CPL program di hukum ekonomi syariah. Nanti kita tinggal menyesuaikan CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4. Nah, nanti kita akan menjelaskan beberapa komponen di sini. Ada yang ini. Apakah terlihat ini Pak? Pasnya masih terlihat? Halo? Apakah masih terlihat ini? Ada kelihatan. Template rencana pembelajaran ya, ini ada Universitas Sari Mulia ya. Nih. Di sini, ibu sekalian, ini kan ada CPL, ini seperti ini ya, template-nya hampir sama lah nanti. Otorisasi pengesahan, ini kan mata kuliah nih tentang kebinaan ya. Kemudian di sini dosen pengembang RPS, berarti dosen kita sendiri ya, dosen pengampunya, kemudian ketua program studi aja langsung gitu ya. Atau di sini nanti ketua LPM. Jadi di sini kita akan buatkan pengesahan dari seluruh dokumen akademik itu, nanti pengesahan mutunya bermuara di LPM. Jadi LPM itu dapur konsep. Jadi kita harus paham bersama. Jadi penjaminan mutu semua konsep dari mulai statuta visi misi itu dapurnya ada di LPM. Karena lembaga penjamin mutu, salah satunya mutu RPS ini siapa yang mengesahkan? Harus ke LPM. Nah, secara teknis ini ketua program studi di sini. Jadi dosen, ketua Yudin, kemudian di sini ketua LPM, nanti kita akan format seperti itu. Karena memang otoritas kita juga ini. Kalau untuk ini ya Pak. Kemudian tadi CPL Pak ya. CPL ini akan terbagi Pak. Ini harusnya 4 nih bagusnya itu. Jadi kalau contoh itu bagusnya 4 karena apa? CPL 1 itu berkenaan dengan sikap. Nanti di dalam CPL itu nanti ada CPL sikap, kemudian ada CPL pengetahuan, kognitif ya, kemudian ada CPL afektif itu sikap, kognitif itu P ya, pengetahuan, kemudian KU itu keterampilan umum yang CPL 3-nya dan CPL 4-nya keterampilan khusus. Ini bagusnya ini memuat 4 karena CPL yang keempat ini keterampilan khusus ini lebih implementatif. Ya kecuali kalau memang misalkan
eh, cukup dengan kemampuan umum saja. Sesuai dengan mata kuliahnya. Kalau misalkan sudah masuk ke mata kuliah profesi ya, keahlian, maka harus ada kemampuan khusus apalagi di hukum itu. Kemudian CPMK ini adalah capaian CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini. CPL tadi saya tinggal ngambil, kemudian nah kalau untuk CPMK ini adalah bagaimana dosen. Nah ini Pak, tentunya kita nanti ketika eh, apa, berkumpul itu minimal kita melihat taksonomi belum, revisi Anderson dan satu lagi itu. Nah itu bisa dilihat di situ bagaimana ketika di CPL ini menemukan kata kerja yang kata kerja profesional, misalkan dari A, dari komotorik atau dari pengetahuan kognitif, levelnya level 1, 2 atau A, B. Nanti ketika levelnya level 1 memahami, berarti ini hanya menjelaskan, mendeskripsikan. Nah ini adalah membreakdown kata kerja operasional dari CPL. Di CPMK ini, nah ini kerjaan kita Pak, kerjaan dosen mulai dari CPMK ini. Capaian pembelajaran mata kuliah atau post learning outcome, PLO itu di sini. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah 1, 2, 3 tergantung. Kalau misalkan di sini ada 4, maka CPMK-nya pun bisa diuraikan menjadi 4 karena ini mengoperasionalkan dari CPL yang ada di atas. Jadi dioperasionalkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Tentu saja di CPL itu sudah menjadi kalimat yang baku seperti ini, menunjukkan sikap yang berasal dari Pancasila. Nah, sedangkan di sini adalah tentang mata kuliah kebinaan, ya tidak mungkin juga kita dengan Pancasilanya, tapi di sini mengimplementasikan bekerja sama dalam kelompok. Karena bekerja sama dalam kelompok itu bagian dari operasional sikap yang berdasarkan Pancasila. Ini Pak, kelebihan kita itu ada di sini. Jadi berbeda mungkin ketika di sekolah itu lebih terlihat alirnya, flowchartnya itu terlihat lebih terarah, lebih susun dan lebih mudah ditempat. Analisanya analisa sederhana. Tapi kalau di perguruan tinggi tentu ini perlu mengembangkan kembali, seperti melaksanakan praktik kerja lapangan. Nah, di di CPMK 2-nya meskipun ini kita juga tidak bagus ya kalau dari sisi kalau membreakdown dari bahasa ini. Jadi kalau di sini melaksanakan tidak mungkin kan memahami, ini pun kita kritisi ya. Kalau kita melaksanakan kan tidak aplikatif ya. Kalau memahami kan masih C1 ya, kognitif 1 gitu. Atau kognitif apa di kognitif 1 itu ya, memahami gitu ya. Kemudian dioperasionalkan kan memahami itu. Kata kerja operasional adalah menyebutkan, menjelaskan, mendeskripsikan. Nah, itu adalah kata kerja dari kognitif 1. Ini mungkin ke teman-teman guru ya, biasa lah. Dan nanti kita bisa berkolaborasi dalam penyusunan ini Pak. Nah, CPMK ini ya. Nah, kemudian mungkin CPMK juga sudah ada format-format dari teman-teman yang membuat sesuai dengan mata kuliah yang kita ampu. Kita gunakan nanti lebih pas yang kalau memang sudah ada yang mudah yang memang sesuai dengan karakteristik kampus kita ya. Kalau ada yang lebih mudah kenapa dipersulit Pak ya. Nah, kita tinggal ngambil aja, tinggal beberapa. Tinggal menyesuaikan formatnya lah. Makanya kalau sudah ada seperti ini, Bapak sekalian silakan setting masing-masing cari. Mohon maaf misalkan kemarin kan kita di ibu kita ya bahasa Inggris mungkin baiknya agak kemarin untuk grammar karena itu yang kemarin monef gitu untuk grammar kemudian untuk introduction ya lebih ke conversation aja ibu ya nanti katanya buka keterangan kemarin itu mahasiswa itu lebih aplikatif mungkin ibu nanti yang kemarin kan masih terlihat ya
seperti apa itu Bu Firda kemarin itu grammar ya, grammarnya seperti apa present past tense kayak gitu mungkin itu sudah level, karena kita tidak ada bahasa Inggris satu, bahasa Inggris dua, bahasa Inggris tiga, jadi mungkin untuk begitu masuk ya full conversation aja lah gitu ya. Mungkin ke sana nanti, tapi yang sudah berjalan ya silahkan lah ini untuk tahun. Kemudian nah sub CPMK ini nanti akan berkenaan ibu sekalian dengan berapa sub apa membreakdown dari CPMK ini. Sub CPMK ini nanti akan diuraikan menjadi sumber bahan kajian dia pertemuan. Ini bisa 14 ya untuk 14 pertemuan atau bisa 7, bisa 8 tergantung dari menguraikan ini. Akan bisa saja nanti CPMK 1 untuk 2 pertemuan, CPMK 2 untuk 3 pertemuan. Jadi tidak asal tergantung proporsinya masing-masing CPMK ini. Kemudian, nah di sini ada perbedaan sedikit dengan RPS yang lama. Kalau yang ini masih lah, yang sebelum OB ini masih seperti ini. Nah, tapi di OB yang terbaru ini lebih sistematis, lebih mengarahkan ya, seperti dimunculkan bagan korelasi CPL terhadap CPMK. Jadi CPL 1 ini apakah di sub CPMK berapa ini adanya. Jadi orang tuh yang melihat, kemudian dosen, ketika dosen impal ya, asisten dosen kita itu menggantikan kita, dia sudah paham. Oh berarti sub CPMK 2 ini disusun dari CPL 1. Ini berarti CPL 1 masih sikap. Ini sikap CPMK 2, sikap. Nah ini Pak. Jadi ini keterkaitan yang korelasi antara CPL dengan sub CPMK. Jadi tinggal kita buatkan saja, karena ini muncul ya karena kita yang buat di atas ini. Nih, CPMK kan kita yang buat ya sekalian. Jadi ketika membuat CPL 1 di breakdown menjadi CPMK, maka sub CPMK-nya ini dari CPMK yang mana? Berarti kan berkaitan. Ketika ini CPMK 1, kemudian kita menguraikan sub CPMK-nya dari CPMK 1, nih CPMK 1, berarti naiknya ke CPL 1 pasti itu ya. Nah, kemudian sub CPMK 3. Nah, CPMK 3 ketika memang ini berkaitan dengan CPL 1, ini dia pun menguraikan dari yang CPL 1, maka tentang sikap, berarti di sini kaitannya dengan CPMK 3. Ternyata ini pun CPMK 3 selain membahas tentang sikap, double dia juga kajiannya berkenaan dengan keterampilan umum misalkan ya. Jadi di CPL 3. Oke lah kita sedikit ulang lagi, CPL 1 itu sikap, CPL meskipun ini tidak mesti Pak ya, tapi kalau kita urutkan Pak ya, dari CPL itu CPL 1 itu sikap, CPL 2 kognitif ya atau pengetahuan, P itunya ya apa kodenya. Kalau SS berarti sikap, kalau pengetahuan P, kemudian KU yang 3 keterampilan umum, dan CPL 4 KK. Nah ini sekalian. Kemudian deskripsi MK ini menjelaskan pembelajaran lintas. Ya silakan nanti menjelaskan pembelajaran tentang apa, misalkan tentang drafting, misalkan ini. Kemudian bahan kajiannya, bahan kajian di sini adalah berkenaan dengan bahan-bahan yang akan kita kaji. Ini kan pembelajar juga. Ini ada berapa bahan kajian, kalau 14 bahan kajiannya. Karena ini secara detail nanti kalian akan diberikan nanti di bawah seperti ini. Rencana kegiatan belajar mengajarnya seperti ini. Bisa. Jadi atas ini identitas dan panduan awal ya. Di bahan kajiannya, tentang kelompok. Silakan. Nanti disesuaikan dengan bahan kajian yang akan diajarkan. Bahan kajian atau tema-tema kajian ini sesuai dengan jumlah pertemuan yang akan diurai menjadi berapa pertemuan, silakan 4, 5, 11, silakan bahan kajian ini. Kemudian tautan kelas daring, tadi kan sama ini, format ini sama dengan yang ini tadi, kan ya, tautan kelas daring. Nah, bisa nih di sini apa
e-learning ya, e-learning Edunitas misalkan. Nah, kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Sansan setelah pertemuan dengan pihak e-learning, ya kemungkinan mohon doanya dari semua kita akan kembangkan. Kebetulan Pak Sansan dia sudah membuat di SMK-nya itu moda pembelajaran e-learning yang memang kompatibel ya kalau untuk perguruan tinggi juga dengan merubah kontennya. Saya lihat bagus gitu, jadi eh, lebih mudah gitu, lebih mudah kita gunakan. Jadi nanti insya Allah ke depan kita memiliki e-learning sendiri. Jadi kalau kemarin itu ngedrop terus server komunitasnya, insya Allah nanti ke depan kita akan gunakan e-learning yang telah dibuat oleh Pak Sansan ya. Ini juga ini yang akan kita pelajari selanjutnya adalah ini CPL ini ada penjelasan Pak ini dari panduan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan oleh program studi yang dibebankan pada mata kuliah terkait. Ini Pak, sebetulnya yang tadi saya sampaikan CPL ini di dalam panduan ini ditetapkan oleh program studi. Hanya kementerian mengambil pada posisi menstandarisasi CPL ini. Kemudian PMK yang tadi disampaikan post learning outcome atau CLO ini merupakan sejumlah capaian pembelajaran yang harus dicapai lulusan melalui penempuhan mata kuliah. PMK merupakan turunan dari CPL. Jadi PMK ini membreakdown dari CPL yang dibebankan pada Ustaz. Tadi sudah saya sedikit singgung ini. Kemudian sub CPMK ini merupakan rumusan kemampuan akhir. Jadi tujuan akhir dari pembelajaran ini, setiap tahapan ini bersifat spesifik adanya di sub CPMK. Jadi CPL ini adalah capaian pembelajaran, kalau di sekolah itu istilahnya SKL ya, standar kelulusan. Kemudian kalau CPMK berarti tujuan I ya, I misalkan, atau tujuan pembelajaran. Nah di sini CPMK ini adalah pembelajaran yang spesifik di perguruan tinggi. Jadi kemampuan akhir ini mau jadi apa? Ini adanya di sub CPMK. Jadi menukik ini terurai dalam setiap pertemuan. Ini buat kalian seperti tadi sama nih seperti ini. Jadi yang tadi digunakan oleh universitas yang tadi kita lihat ini menginduk pada aturan atau juknis yang telah ditetapkan. Ini kan? Berarti kan kalau CPMK 1 berarti yang mana? Oh, CPMK 6 ternyata nih. Ya kaitkan dari korelasikan. Kemudian bahan kajian yang tadi saya sampaikan berisi pengetahuan disiplin yang bisa menggunakan dari taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson dan Atwell ya. Ini kemudian menggunakan Dr. Pitaka. Jadi rujukannya juga kita cantumkan di sini. Nah kemudian sekalian Pitaka ini bisa resource-nya itu sumbernya itu bisa dari online gitu ya, dengan ngambil nanti atau memang dari buku yang fisik ya. Ini yang hadir ini berarti 12 ya, dikurangi PU 3 dosen hanya berapa orang yang hadir. Ini 12 ya, 10, 9 dosen. Kemudian kriteria penilaian mata kuliah, di sini kriteria penilaian evaluasi pembelajaran ini yang terbaru, yang harus kita pahami. Karena seyakinnya nanti asesor akan melihat sini Pak. Akan melihat bagaimana evaluasi akhir atau rencana penilaian. Dan ini sudah terkonfirmasi Pak. Jadi mohon ini Fadil ya, Kang Fadil di kantor bobot evaluasi ini mohon ikuti ini deh, karena total ya dari beberapa komponen aktivitas partisipatif. Jadi ini Pak yang kita gunakan lebih mengikuti kebutuhan daripada dikti Pak. Karena ini akan diambil si akan nanti. Jadi pertama aktivitas partisipatif.
aktivitas partisipatif itu adalah kegiatan mahasiswa di kelas, seperti halnya diskusi, seperti itu di rubrik oleh kita Pak, dibuat rubriknya penilaian. Gitu ya. Ini ideal seperti kita pahami adalah aktivitas partisipatif itu beda dengan kehadiran. Kehadiran perkuliahan itu prasyarat, dia harus hadir gitu. Nah makanya nggak masuk penilaian secara secara angka Pak. Kehadiran itu dia sudah include, dia mahasiswa yang harus hadir gitu. Jadi nggak usah dihitung sekian karena sudah otomatis. Nah makanya yang dihitung adalah aktif ketika dia hadir itu, maka keaktifannya yang kita nilai, kualitas hadirnya gitu. Kalau hadirnya itu adalah hadirnya adalah prasyarat, mahasiswa ya harus hadir lah. Makanya kita batasin kehadiran mahasiswa adalah persen, baik 9 maupun persen ya. Jadi 75% dari kehadiran, dia bisa ikut ujian akhir semester, bisa ikut ujian tengah semester. Syaratnya 75% ikut perkuliahan. Nah, yang kita nilai adalah aktivitas partisipatifnya. Jadi misalkan nih, kan double nih Pak, lihat ya, antara aktivitas partisipatif dengan hasil proyek itu satu kolom yang terbagi dan terpisah dengan yang bawah. Dan ini harus 50% Pak nilainya. Harus lebih besar daripada nilai, bahkan dengan ujian tengah semester, dengan ujian akhir semester ini harus lebih besar. Kita beda paradigma dengan yang dulu. Jadi di ketika sumatif atau di akhir itu masih penilaian akhir, penilaian hasil. Sekarang tidak penilaian hasil lagi, paradigma pendidikan kita, tapi penilaian by proses. Kalau orang misalkan kalau contohnya 2 tambah 2 sama dengan 4 itu hasil. Yang kita kelola sekarang adalah dari mana angka 4 itu. Nah, penilaian proses inilah yang dikembangkan melalui proses pembuatan penyusunan RPS basis outcome based education. Jadi aktivitas partisipatif ini adalah partisipasi diskusi kelas menggunakan metode khusus dan presentasi akhir pembelajaran. Ini teknisnya kita yang atur. Contoh, ini contoh real Pak, contoh konkret aja gini lah Dr. Aliur. Project itu adalah makalah yang dipresentasikan. Tergantung makalah yang kita berikan kepada mahasiswa, tugasnya dari apakah semua bahan bahan pertemuan, tema kajian tiap pertemuan, silahkan dibagi kelompok. Itu hasil proyek ketika itu makalah, dan makalah itu siap, pasti yang namanya makalah dipresentasikan itu jadi hasil proyek. Makanya tugasnya silakan dilihat dari yang buat tugas itu, berarti dia punya nilai penyusunan makalah. Nah itu nilainya gede. Makanya nanti ketika penyusunan makalah itu memang tugasnya dalam berbasis proyek. Nah, kita pun harus paham juga bagaimana tugas PCBL, project based learning, kemudian task tugas berbasis task. Tentunya nanti bisa diurai di tugas Pak, untuk tugas berbasis task. Ini saya dua dulu nih. Aktivitas partisipatif ini sering kelewat Pak. Sering terlewat ketika penyusunan rencana pembelajaran. Nah, aktivitas ini yang ada dua istilah yang baru di RPS yang terbaru ini, itu aktivitas partisipatif. Itu ketika makalah itu didiskusikan, maka nilainya ada. Pertama, hasil proyek berupa makalah. Nilai yang kedua adalah diskusinya. Sudah ke yang aktif, yang enggak ya terlihat. Kita yang menilai pakai rubrik. Nah, kemudian bobotnya gimana? Yang paling besar adalah penyusunan tugas. Nah, kalau kita hukum berarti yang megang mata kuliah yang praktikum, itu sudah jelas. Pasti ini masuk hasil proyeknya. Bagaimana mahasiswa menyusun hasil kegiatan, proyek, dan sebagainya, dan diseminarkan. Misalnya kemarin kan bisa itu double tuh ketika KKN, kan harusnya diseminarkan itu, dikaryakan saya katakan. Ya, ke depan kita tidak stuck lagi ya. Teman-teman semua PPN dalam forum ini
tidak seremonialnya, tapi lebih ke bagaimana musik itu bisa dipantau ya. Kemudian, nah totalnya 50% dari nilai ini, makanya melebihi yang lain. Kemudian tugas. Nah, sekarang masuk ke kognitif. Kalau yang tadi kan performance ya dari mahasiswa langsung. Kemudian tugas yang beri apa nilai berikutnya kognitif, pengetahuan dari gas, tes tugas. Hanya kecil yang namanya kognitif itu. Kemudian nih, misalkan contoh PMK 16 pembuatan makalah dan presentasi. Ini tugasnya juga dia masuk. Jadi di hasil proyek itu bisa masuk ke tugas. Nah, tugas yang kita buatkan nanti, dia seperti ini Pak di Alandina. Nanti kita akan arah. Yang dimaksud tugas adalah bagaimana bisa mahasiswa tugas seperti aja, seperti biasa aja dia membuat apa, diberikan tugas satu apa bahan ajar ke pertemuan sama kajian, ya kita berikan tugas berbasis kasus, dua soal esai, ya udah nggak apa-apa, dua soal esai itu adalah tugas gitu ya. Kalau pembuatan makalah dan presentasi kelompok saya masukkan ke atas saja biar capability enggak, karena kan di atas juga sudah ada presentasi kan dari akhir. Kemudian untuk kuis itu kalau di Edlink berarti apa yang itu ya soal online ya. Nah, soal online itu makanya kemarin saya bilang ke tim Edu nggak usah lah soal soal online lagi, udah nggak usah. Kalau mau di situ CBT, komputer based test, karena memang di based test itu berbasis komputer masuk Pak dalam kriteria penilaian di prediksi. Jadi tugas adalah isai Pak, tugas isai gitu. Dan kuis berarti minimal 6 soal. Nah, bobotnya yang penting 100 ya. Bagi berapa silakan. Minimal 6 soal. Pilihannya kalau mahasiswa ya 5 lah. Pilihan soalnya. Jadi pilihan apa opsi jawabannya ya. A, B, C, D, E gitu. Ya, boleh D. D itu SMP ke SD. SMA ke atas itu minimal 5 opsi. Kemudian UTS. Nah, berarti di pertemuan pertama kita kasih bobot piring ikut ini bagus ya 15%, 15%. Kemudian dosen pengampunya karena ini apa tim teaching ya, jadi ada 4 di sini. Kemudian nah ini kita masuk Pak, ini ke komponen rencana kegiatan belajar mengajar. Ini yang terakhir nih di apa di bagian ini Pak, ini yang sudah baku ya sekarang ini. Kemampuan akhir tiap tahapan belajar. Ini CPMK berarti. Capaian pembelajaran mata kuliah. Ini kemampuannya jelaskan. Ini belum disebut materi tema kajian, karena tema kajian ada di sebelah kanan di sini. Materi pembelajarannya tentang apa? Nah, berarti pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat juga sudah awal-awal ya. Ini di sini. Kemudian indikator. Nah, kita sedikit uraikan Mbak. Indikator penilaian ini, penjelasan saat indikatornya ketika mahasiswa ini mampu menjelaskan tentang yang digunakan sebagai dasar penelitian masalah dan analisis, maka indikatornya apa? Ini kan apa? Tujuan akhirnya untuk mencapai, melihat apakah ini tujuan ini tercapai, maka ada indikator yang bisa diukur. Maka indikatornya harus bisa diukur. Pertama, misalkan ketepatan menjelaskan, dia bisa mampu menjelaskan. Ini kata kerja operasional. Makanya kita tidak bisa terlepas dari taksonomi belum hasil revisi Anderson dan Kapol yang tadi yang di atas. Nah ini kan menjelaskan. Ini kan masih C1, kognitif. Menjelaskan, mendeskripsikan, menyebutkan, ini masih satu, nah inilah satu entagan gitu. Grup gitu ya, masih level bawah gitu. Ketetapan menjelaskan tentang pengetahuan ini kan bawah pasti. Kemudian tekniknya seperti apa? Nah, teknik penilaian itu ada yang tes, ada yang non tes. Kalau yang non tes berarti tugas, perintah materi kuliah, esai yang ini apa, kuisnya yang bisa dikerjakan ya. Enggak tugas. Kalau soal tes berarti soal yang langsung bisa dikerjakan di situ. Soal apa? Jadi teknik
penilaian itu ada yang tes, ada yang non tes. Yang tes itu tulis dan lisan. Kalau non tes berarti tugas penugasan. Kemudian ya kita apa, jangan terlalu ngikut Pak. Makanya di sini kita harus paham ya kita sekalian. Punten sana ngajarinnya yang mengingatkan kembali lah ketika jadi guru. Jadi kita ya jangan latah, jangan melihat karya orang. Yang penting adalah paham dulu gitu. Apa sih non tes, apa sih tes? Tes itu hanya tes itu lisan dan tulisan itu tes. Yang non tes itu gas gitu. Ini kan masih ada soal isai. Soal isai itu kan tulis. Berarti soal tes gitu kan. Jadi mungkin kita nggak ikutin lah gaya-gaya yang harus benar-benar sekalian gitu. Kemudian kriteria pedomannya berarti kan jadi di sini Pak ada teknik dan kriteria. Tekniknya masih teknik penilaian. Teknik penilaian itu ada tes, ada non tes, itu aja gitu. Kemudian kriterianya, oke berarti kriteria itu pedoman orang 100 kan, ujungnya itu pasti tinggal ya pembagian pemilihan nanti dibuatlah di sini ya. Seperti biasa Pak, yang biasa di sekolah ya pasti udah biasa. Pedoman pensebaran. Selanjutnya adalah ini sekarang bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, penugasan mahasiswa ini, kuliahnya, diskusi, ini kan bentuk pembelajarannya Pak ya, silakan. Kemudian metodenya, metode pembelajaran, kita juga sudah harus mulai buka lagi, metode pembelajaran, kata metodenya menggunakan metode diskusi, metode drama, meskipun itu ingat gitu ya, silakanlah gitu kita gunakan, silakan banyak untuk metode pembelajaran kita enggak itu ya tinggal kita aja lah. Kemudian penugasan ya seperti ini tugasnya juga ditulis Pak di sini ya. Jadi di RPS itu lengkap sekali. Sebagaimana kemarin Pak Dr. Aang menyampaikan, memang di RPS itu sekarang penuh semuanya jadi. Kalau dulu kan ada SAP ya, kemudian ada silabus, sekarang digabung semuanya di RPS. Rencana pembelajaran semester. Tetapi keuntungannya itu sekalian kalau benar sekali ini maka ini bisa digunakan bertahun-tahun, kita kan nggak usah nyusun lagi karena di perguruan tinggi sama lah di sekolah mungkin masih nggak berubah nggak berubah kan mata kuliahnya misalkan dosen A mengampu mata kuliah ini terus kan selamanya terus sampai selama dia ngajar di situ. Jadi satu RPS ini bisa dilanjutkan. Kalau nanti ada perbedaan format, ya tinggal ganti formatnya aja dah. Inti nama berbeda ini gitu kan. Makanya kalau mau menyusun ting HD sekalian di awal gitu. Jadi ke depannya itu ya tinggal sedikit lah revisi. Bahkan mungkin tidak kalau bagus. Nah kita lihat ini sekalian bobot ya. Estimasi waktunya itu pembelajarannya ini 1 minggunya itu 2 SKS itu berarti kali 50 berarti 100 ya 100 menit ini tetap mukanya. Jadi kalau mengerjakannya dia di luar ini kan ada yang daring, ada yang luring, ada yang daring, ada yang ada yang sinkronis. Di 120 menitnya seperti yang tadi saya sampaikan, satu SKS adalah 120 menit. Kemudian materi pembelajaran yang tadi sampaikan, nah itu sekalian sama seluruh mata CPMK-nya sampai akhir, sebenarnya sampai pertemuan ke mana ke 14 ya, karena pertemuan 8 dan pertemuan 10 pertemuan 16 adalah 19. Mungkin itu saja sekalian, tidak usah ada pertanyaan. Saya rasa mungkin sekian.